Awal karirnya Cassian Sebas itu adalah bermula dari dia seorang asisten dari Simon Willem Kamerik. Nah, beliau itu adalah sebetulnya adalah fotografer yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda atau Belanda, untuk mendokumentasikan kerajaan-kerajaan, raja-raja dan situasional yang ada di Jawa. Dokumentasi itu sangat penting ya, karena dengan adanya dokumentasi kita tahu bahwa keraton itu dari era HB6 sampai era HB8 tuh udah mendirikan apa saja, termasuk bangunan-bangunan. Awal karirnya Cassian Sebas itu adalah bermula dari dia seorang asisten dari Simon Willem Kamerik. Nah, beliau itu adalah sebetulnya adalah fotografer yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda atau Belanda, untuk mendokumentasikan kerajaan-kerajaan, raja-raja dan situasional yang ada di Jawa, terutama di Jogja dan sekitarnya. Dia juga memotret keseluruhan yang hubungannya dengan antropologi. Nah, seiring dengan proses perjalanannya, beliau kemudian kembali ke Belanda. Nah, disinilah Cassian Sebas sebagai asistennya. Awal karirnya mulailah dari situ, dia sebagai seorang fotografer. Dan dia dipercaya sebagai dokumenter juga. Sehingga kalau kita melihat kontribusinya fotografi apa yang dilakukan oleh Sebas, itu sebenarnya adalah merekonstruksi masa-masa lalu ke dunia sekarang. Ini berguna sekali untuk dunia arkeologi, antropologi, dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa foto-foto Cassian Sebas itu juga dipergunakan untuk kebutuhan kartu pos, misalkan seperti ini. Ini ada hal yang menarik menurut saya, ada dua hal yang menarik, misalkan seperti ini. Ini adalah gambar yang pertama, ini semuanya kartu pos. Kartu pos, ini sudah jelas. Untuk menentukan situasi pada waktu itu bahwa ini bukan sebagai repro dan arsiping, di sini ada perangko, di mana setiap perangko itu pasti ada tanggal terbitnya, tanggal terkirimnya. Tentunya ada pesan dan ada alamat pada waktu itu. Sehingga kartu pos sangat berguna untuk menentukan dia di mana nih sekarang ini. Contoh, oh saya ada di Jogja nih, kemudian dia memotret, dijadikan sebuah kartu pos sebagai penanda bahwa dia sudah sampai di Jogja, bahwa dia sudah sampai di sini dalam keadaan selamat. Oh ini toh situasionalnya. Nah itu dijadikan industri bagi dia, diperbanyak untuk menjadi kartu pos. Sehingga ini dikirimkan ke negaranya untuk sebagai penanda bahwa ini loh keadaan sekarang ini. Nah tentunya kalau dipotret sendiri-sendiri kan akan menjadi mahal dan tidak menjadi arsiping. Tapi dengan cara seperti itu, Cassian Sebas melakukan seperti itu adalah bagian dari usaha arsip yang berguna. Terutama menjadi sekarang ini. Saya kenapa mengatakan bahwa kartu pos menjadi penting? Kartu pos pada waktu ini bukan sebagai lembaga informasi yang seperti dulu menjadikan keberadaannya, tetapi itu salah satu bagian artefak secara hard, bukan secara soft. Biarpun kalau kita memotret itu bisa menjadi secara soft, tetapi itu bagian dari yang ada di sana. Tingkat kemahalannya adalah di mana? Tentunya kartu pos itu pasti tingkat kemahalannya bukan di harga kartu posnya, tetapi adalah juga perangkat yang lain berupa tulisan personal. Tetapi tingkat kemahalan berikutnya adalah di stempel dan perangkonya. Itulah tingkat kemahalannya. Sehingga yang inilah yang dijadikan buruan dari para kolektor. Yang dulunya adalah sebagai bukti artefak, dia sampai di sesuatu tempat, dan perangko sebagai alat pengirimannya. Lambat laun itu juga menjadi bahan koleksi. Seperti yang dilakukan beberapa hal yang ada di luar negeri, koleksi-koleksi ini sangat mahal harganya. Karena dia bisa menjadi sebuah bukti otentik dan keberadaan di tahun itu. Sehingga
Kalau untuk sekarang bahwa kartu pos itu menjadi tidak menarik, saya pikir juga tidak, karena bukti itu masih ada sampai sekarang.